Halo anak-anak kelas 12, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Miss Tiang di pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, kalau kalian lihat di depan ini ada gambar gadget, ya, anak sekarang ini tidak bisa lepas dari gadget, baik itu smartphone, tablet, laptop dan sebagainya. Ini anak sekarang tuh lebih baik kalau punya uang itu buat beli pulsa daripada buat beli makanan. Nah, apakah kalian juga demikian? Peralatan-peralatan ini tergantung pada jenis baterai modern untuk memasok daya listriknya. Nah, umumnya ini menggunakan baterai lithium ion, suatu baterai yang dapat diandalkan, tahan lama dan ringan, ya. Nah, baterai ini ternyata memanfaatkan prinsip dari reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, inilah yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Nah, mungkin kalian ingat ya, waktu kelas 10 dulu sudah pernah belajar mengenai reaksi redoks. Nah, kalian boleh buka buku di kelas 10 dulu. Reaksi redoks itu dulu seperti apa ya? Karena ini akan kita ulang kembali ya, bagaimana menentukan bilangan oksidasi, bagaimana menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi ya. Nah, mari kita lihat isi materi dari bab 2 ini. Yang pertama adalah penyetaraan persamaan redoks, kemudian reaksi redoks dan sel elektrokimia, selanjutnya adalah korosi, kemudian elektrolisis, dan yang terakhir adalah hukum Faraday ya. Jadi penyetaraan persamaan redoks. Jadi kalau kita ingat, satu reaksi itu harus selalu disetarakan. Apa sih disetarakan itu? Disetarakan itu koefisien yang di kanan dengan yang di kiri ya. Nah, ini nanti jumlah atomnya masing-masing unsur ini harus sama, harus setara ya. Jadi kalau dulu kita menyetarakan persamaan reaksi itu dengan cara trial dan error. Nah, kali ini untuk persamaan redoks ini ada caranya sendiri ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Yuk, pertama kita ingat-ingat dulu apa dulu yang disebut dengan oksidasi ya. Peristiwa suatu atom melepaskan elektron, inilah oksidasi. Sementara reduksi adalah peristiwa atom menerima elektron ya. Yuk kita lihat untuk reaksi 2K ditambah Cl2 atau klorin menjadi 2KCl ya. Pada reaksi ini terjadi dua reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi. Untuk oksidasi atau pelepasan elektron itu dari unsur K berubah menjadi ion K+, sehingga dia melepas elektron ya. Kemudian reduksi, karena Cl dia ditambahkan dengan satu elektron menjadi Cl- ya. Nah, kedua reaksi ini disebut sebagai reaksi setengah sel. Nah, dari dasar tadi kita melangkah ke penyetaraan persamaan redoks ya. Jadi sebelum kita tahu bagaimana menyetarakan, kita harus paham dulu redoks itu apa, reduksi itu apa, oksidasi itu apa ya. Tiap reaksi kimia harus setara, termasuk reaksi redoks. Maksudnya jumlah atom dan muatan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Penyetaraan persamaan redoks ini dapat dilakukan dengan metode Bilox atau metode ion elektron. Nah, jadi ada dua metode. Nah, ini dua-duanya akan kita pelajari dalam menyetarakan persamaan redoks. Yang pertama, metode bilangan oksidasi ini berprinsip bahwa jumlah elektron yang dilepas oleh zat reduktor sama dengan jumlah elektron yang diterima oleh zat oksidator.
Nah, langkah-langkah penyetaraan persamaan redoks dengan metode bilangan oksidasi adalah seperti ini, ya. Yang pertama, menuliskan zat-zat yang bereaksi di sebelah kiri tanda panah dan juga yang di sebelah kanan tanda panah. Kemudian menandai bilangan oksidasi semua atom yang terlibat dalam reaksi redoks. Yang ketiga, menandai atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan menghitung besarnya perubahan bilangan oksidasi. Yang keempat, jumlah perubahan bilangan oksidasi zat reduktor dituliskan sebagai koefisien zat oksidator. Demikian juga dengan sebaliknya, ya. Kemudian dilakukan penyederhanaan. Kemudian yang kelima adalah menyamakan atom-atom yang mengalami redoks. Yang keenam, menyetarakan jumlah muatan ruas kiri dan kanan. Cara menyetarakan muatan ini ada dua cara. Dalam suasana asam dengan cara menambah H+, ya, karena asam itu H+. Kemudian yang suasana basa itu ditambahkan OH-, karena ciri khas basa itu OH-, ya. Kemudian jumlah atom H ruas kiri dan kanan disamakan dengan menambahkan H2O atau air, ya. Nah, metode yang kedua adalah metode ion elektron atau metode setengah reaksi, ya. Langkah-langkah penyetaraan persamaan redoks dengan metode ion elektron adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan perubahan-perubahan yang terjadi pada setengah sel reaksi ion oksidasi dan juga reduksi, ya. Kemudian menyamakan jumlah atom-atom yang mengalami redoks. Untuk yang dalam suasana asam, yang kekurangan O ditambah air, sedangkan ruas yang kekurangan H ditambah H+. Sementara dalam suasana basa, ruas yang kekurangan O ditambah OH-, ya, sementara yang kekurangan H ditambah H2O. Yang keempat, disamakan muatannya dengan menambahkan elektron. Yang kelima, menyamakan banyaknya elektron yang dilepas oleh reduktor dengan elektron yang diterima oleh oksidator. Kemudian dijumlahkan, ya. Nah, waktu kalian melihat ini langkah-langkah gini bingung ya, Miss ini ngomong apa ya. Nah, memang semuanya ini bisa dipahami dengan cara mengerjakan soal, ya. Jangan khawatir, Miss sudah buat satu video lagi, ya. Dalam satu hari ini kamu belajar 2 video. Yang video yang kedua adalah practical problem, ya. Miss sudah memberikan contoh soal bagaimana menerapkan langkah-langkah dari metode Bilox maupun metode ion elektron dalam menyetarakan persamaan redoks. Nah, kalian bisa saksikan videonya, kemudian dipelajari sungguh-sungguh dan juga mengerjakan latihan yang Miss berikan supaya kalian semua bisa menyetarakan persamaan redoks. Oke? Selamat belajar.